Dulu awalnya itu pertama jualan di Bandung. Laku rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sempat melewati beberapa fase kayak sehari Ya, jualan naik turun cuma lah. 2.000. Naik turun lah ya. Kadang nggak ada yang beli sehari, ada. Mungkin beliau udah ada di tahap kesel ya. Batagornya belum matang wae. Atau mang jahit lah ayeuna sana gitu. Tapi ibu ini belum matang, masih mentah tuh. Nggak apa-apa lah sana. Ini sana ada yang mau beli buat konsumsi. Ya tuh kasihan bu masih mentah mah, nggak apa-apa lah. Antap ya baik, sana di dalahar maratah nah gitu gua. Kaget saya bisa-bisanya neken ke yang jualan gitu. Gimana Pak? Jujur aja jujur. Nah. Ya, lanjut kalem lah. Ngopi batagor dulu ya, enak. Nah untuk bumbu kacangnya juga beda-beda Pak. Ada yang menggunakan cabai langsung disatuin dengan bumbu kacangnya. Nah kalau kita mah dipisah. Jadi bumbu kacangnya dibuat secara terpisah, begitupun dengan si sambalnya. Oke. Kasih gel. Aku naon? Itu teh bonteng, anjay. Itu jeruk nipis Pak. Jeruk pada sana semua. Semua lagi bonteng. Teman-teman yang merupakan mahasiswa atau seorang pelajar wayahna bereskeun heula kewajiban sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Memang usaha itu penting dan terkadang usaha itu bisa jadi sangat menggiurkan. Tapi yang penting itu tetaplah belajar menjadi prioritas utama. Lamun beres sekolah, beres kuliah mah rek usaha naon ge jongjon Pak, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar? Mudah-mudahan terus dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Semoga hari-harinya terus barokah. Walaupun kadang Garut hari-hari ini lagi hujan-hujan wae, tiba-tiba tiris, tiba-tiba panas ngebelentrang, tapi yang penting kita tetap semangat menjalankan hari-hari kita. Oke, hari ini saya Jidan Alay selaku host akan mengajak warginet semua untuk ngobrol dan mengenal lebih dalam. Kita akan ngomongin yang legend-legend di Garut, oke? Banyak hal-hal yang legend di Garut. Wisatanya ada yang legend. Orang-orangnya banyak yang legend, tapi ada yang gak kalah legend juga. Ada salah satu makanan atau salah satu kuliner yang ini pastinya warginet udah gak asing dengan makanan ini. Kita akan kupas tuntas hari ini, oke? Jadi jika usah lama-lama kita langsung aja tepuk tangan untuk Batagor Laksana. Terima kasih. Terima kasih. Oke, hari ini saya bersama dengan salah satu owner apa-apa? Bisa dibilang penerus lah. Penerus ya. Penerus saja. Oh berarti ownernya itu masih dalam satu darah ya? Iya, masih dalam. Nah ini namanya penerus dari Batagor Laksana. Jadi Generasi ketiga. Pak. generasi ketiga. Ketiga lah. Pertama? Yang pertama buka itu dari kakek. Oh, kakek. Iya, diterusin ke bapak. Oh sekarang ke anaknya. Iya, Oke. Gitu. Kang Haikal, ini sahabat saya dari kampus dan beliau hari ini datang ke sini sebagai generasi ketiga atau penerus dari Batagor Laksana. Kita akan ngobrol panjang dengan beliau. Oke. Siap. Perkenalan dulu dong, profiling. Oke, perkenalkan teman-teman wargi Garut semuanya, sobat mahasiswa, sobat kuliner, dan para warga-wargi sekalian. Nama saya Muhammad Haikal. Saya merupakan seorang mahasiswa seperti yang dikatakan Kang Olay tadi. Saya teman satu kampusnya dari Kang Olay dan kebetulan saya diundang kali ini dalam kesempatan kali ini oleh teman-teman dari Suara Garut sebagai narasumber, yaitu untuk pelaku UMKM mungkin Kang ya yang ada di Garut ya. Salah satunya saya berterima kasih juga karena saya baru tahu kali ini bahwa Batagor Laksana itu dikasih tagline jajanan kuliner legend ya. Baru tahu saya. Bohong. Serius. Karena sebetulnya di Garut itu justru lebih banyak jajanan-jajanan yang lebih legend dari kita mungkin dari Batagor Laksana. Kita kan ngomongin soal itu. Boleh. Tapi ini kan kita ada di sini ya makanannya ya. Ada Jadi kayaknya harus sambil disikat boleh. Iya, mangga. Tapi kan dua piring. Oh iya. Jadi boleh dong atau masa saya makan sendiri gimana apa-apa. gitu. Yang benar makan gimana makan Batagor? Nah, sebetulnya nggak ada aturan absolut sih makan Batagor. Nah, cuman gini biasanya ada dua cara
buat Pertama. menikmatin batagor khas Bandung itu yang pertama. Biasanya kalau yang pesen di tempat itu, yang makan di tempat, biasanya itu langsung dipotongin di sana, Pak. Oh ya. Oh Dipotong ini belum kecil-kecil. dipotongin ya? Belum Nah, dipotongin. Ini belum dipotongin karena Oke. ini sebetulnya dibungkus untuk yang dibawa ke rumah. Oh iya iya iya. Nah gitu. Oke. Karena biasanya yang beli itu dari dulu sampai sekarang biasanya kalau yang dibungkus itu biasanya tidak dipotong si batagornya. Jadi kumaha nu meuli we eta mah di rumah mahnya. Kumano mesero eta Ya, mah ya, rek ya, dipotong ya. rek henteu. Tah biasana mah Oke. yang beli dibungkus itu biasanya langsung pakai tangan. Gak pakai ini. Jadi kudu dikieu tuh makan. Iya, biasanya seperti itu. Tapi ya namanya gak ada aturan. Mau pakai sumpit juga nggak apa-apa. Pakai Ah, Oke, pakai garpu aman tapi ya. Aman, Pakai aman, garpu ya, aman, biar iya. nggak kotor tangan. Kita Iya. coba, guys. Mari kita coba. Ya, kita makan Silakan lagi. Pak, Bapak dulu aja. Akang juga makan. Oh ya? iya, pasti. Kela. Itu asa. Tuh bener dah, ini mah harus. Oke. Pakai Nah, tangan, bener. tantangannya itu pakai tangan, Pak. Tapi ini teh kita coba dulu ya, guys. Iya. Ini kita turunin ke bawah, mic aman ya? Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit. Ini kita akan tes dulu. Warginet, ini batagor laksana ya. Yang selalu ada ini di daerah Peteruman Sama sama di Simpang 5. Di Simpang 5. Oke. Nah, kita akan coba dulu ini batagor laksana. Saya mau langganan batagor laksana mah. Wih. Dari zaman mana ya? Ya. Ini kali keberapa, Pak? Ini kali keberapa makan batagor, Pak? Kali keempat. Ada 760 ada. 700 kali. Saya hitung dari dulu nih. Coba dulu ya satu ya. Singkaraos dah. Hmm. Nah, gimana, Pak? Jujur aja, jujur. Nah. Ya, lanjut kalem lah. Ngopi batagor dulu ya, enak pokoknya ini rasanya teh. Ikan-ikannya ya, ada ikan-ikannya. Ya. Iyalah. Untuk emang batagor itu harus ikan. Nah, emang sebetulnya ini ada sangkut pautnya sama asal usul dulu nih, Pak. Asal usulnya gimana? Si batagor ini tenang. Sebetulnya secara sejarah itu teman-teman bagi yang belum tahu nih, batagor itu awal mulanya itu kan mulai populernya itu di Bandung. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 1970. Awal atau pertengahan lah. Saya kurang ingat tahun berapanya, cuman saya ingat saya itu tahun 1970. Nah, diadaptasikan dari jajanan Tionghoa yang namanya somai. Somai Tionghoa. Iyalah. Dari namanya aja udah ketahuan. Emang dari mana somai? Dari Bali? Kira itu dari Bandung. Enggak, somai itu dari Tionghoa, yang dari Bandung mah ini batagornya. Nah, bedanya apa nih batagor sama somai? Sebetulnya secara bahan baku mulai dari komposisi, cara pembuatan dan lain-lainnya itu sama sebetulnya, cuman beda itu di tahap penggorengan, di tahap produksinya. Nah, kalau somai itu kan biasanya dikukus. Kalau enggak dikukus itu kan ada yang direbus juga. Nah, kalau batagor itu tahap akhirnya cuma digoreng. Itu aja bedanya sebetulnya. Oke. Simple. Tapi emang harus ikan batagor. Nah, harus ikan. Oke. Nah, kenapa harus ikan? Karena bahan dasar pada somai juga kan ikan. Ada yang pakai ikan. Walaupun sebetulnya bahannya ada yang beda. Ada yang pakai ikan tenggiri, ada yang pakai ikan gabus, dan ikan lain-lain saya kurang tahu ya. Kang ngegel. Aku naon. Ikan teh bonteng, anjay. Itu jeruk nipis, Pak. Jeruk pada sana semua. Semua lagi bonteng. Gak warginet, mohon maaf ya. Ini terlalu menikmati batagor laksana. Cuman deh bonteng, wah tengah pejaan kru parah. Main lihat-lihat aja, aduh Allahu Akbar hasil mendingan. Nah, fungsi ada jeruk nipis di piring ini sebetulnya cukup buat diremasin doang. Jadi biar segar bumbunya gitu. Iya betul sih emang. Jadi barusan kenapa dikunyah itu jeruk nipis? Seharusnya ada. Kirain bonteng. Kirain timun ya. Yang platingnya teh dia. Nah, kita kembali lagi ke apa tadi? Bahan dasar. Ya, bahan dasar. Ada yang pakai ikan tenggiri, ikan gabus dan ikan lain-lain. Yang kami gunakan batagor laksana itu menggunakan ikan tenggiri, teman-teman. Selain ikan tenggiri, kita juga menggunakan ebi. Ebi. Ya, ebi. Tahu ebi gak?
Ya, barangkali warginet belum ada yang tahu. Ebi itu udang yang kecil-kecil, Oke. yang dikeringkan, itu disebutnya ebi. Ya, Ya, kalau ikannya ikan apa? ikan tenggiri. Oh, ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Ya, Semua Batagor dimanapun ikannya ikan tenggiri. Apa enggak? kayaknya saya gak bisa menjamin gitu Pak, karena ada yang menggunakan bahan ikan yang lain juga. Oh. Gitu. Iya. Ada yang menggunakan ikan gabus. Ada mungkin ada Batagor yang menggunakan bahan ikan yang lebih mahal dari kita mungkin. Ikan premium misalnya ikan salmon, ikan tuna. Coba tahu kan misal di restoran bintang 5 ada Batagor tuh. Iya. Ya masa bahannya dari ikan tenggiri, Iya benar. minimal ikan hiu misal. Benar. Iya. Beda-beda. Tapi ya secara bahan sama sih biasanya. Ya intinya dari ikan aja itu bahan utamanya. Ikan, terigu, terus aci, ebi untuk si bahan adonannya. Nah untuk bumbu kacangnya juga beda-beda Pak. Ada yang menggunakan cabai langsung disatuin dengan bumbu kacangnya. Nah kalau kita mah dipisah. Jadi bumbu kacangnya dibuat secara terpisah, begitupun dengan si sambalnya. Oke. Gitu. Nah. Enak. Iya. Kunyah dulu aja Pak. Resep Batagor Laksana. Kan kalau tadi ngomong ikan tenggiri. Mungkin itu di beberapa kota atau di tempat yang lainnya pun pakai. Ya. Yang membedakan Batagor Laksana dengan Batagor yang lainnya apa? Dari sudut pandang penerus. Yang membedakan mungkin ya. Apa yang membedakan? Yang pertama dari porsi itu mungkin udah jelas ya, karena setiap penjual masang harganya itu kan beda-beda. Yang segini kehitung banyak nggak porsinya? Yang segini, ini sebetulnya biasanya kita. Ini kalau segini dijual berapa? Ini 12.500. 12.000 itu dapat 5 biji. Wah, 5 biji. 12.000 dapat 5 biji. Gede-gede semua lagi. Nah, itu sebetulnya udah ada pengaruh dari inflasi, Pak. Karena waktu pertama saya dulu tahu harga Batagor per bijinya itu cuman satu bijinya 750. 750 perak. Jadi bahan-bahan semakin sini semakin naik, kayak terigu, aci, kecap dan lain-lain. Kita juga terpaksa menaikkan harga Batagor, menyesuaikan dan mengadaptasikan dengan harga pasar begitu. Makanya kita juga sering kali dapat komplain. Kenapa sih harganya naik terus? Tahun kemarin cuma 2.000-an, tahun kemarin cuma 1.500 ya, karena harganya juga semakin naik di pasarnya Pak gitu. Jadi kita menyesuaikan aja. Tapi jualannya per satu atau per? Nah di kita jualannya paket. itu biasanya per pieces, per biji. Ya per biji. Bisa dilihat misalkan di GoFood, di GrabFood atau di ShopeeFood. Ada masuk. Ada. Kita memasang katalognya itu ada paket 1, paket 2, paket 3. Nah paket 1 itu isi 10 biji. 10 biji kalau dihitung harganya semua 25.000. 10 biji itu 25.000. 2.500 kali 10, 25.000. Benar. Paket 2? 15 biji. 15 biji berarti berapa ayo? 15.000. Enggak lah. 20.000. Gitu mas ribuan dong Batagor kita. Rugi kita. Itu bukan jualan, itu sedekah itu Pak. Gak ngambil untung kalau gitu, ngambil hikmah. Di Bandung ini ngambil berkah kalau gitu. Rada nih. Paket 2 berapa? Coba dijawab aja. Gini aja, kalau 10 biji harganya 25.000. 10 biji. 10 biji 25.000. 5 biji harganya 12.000. 5 biji harganya 12.500. 25.000 ditambah 12.500 berapa? 37.500. Nah, keren. Itu paket 2 37.500. Paket 3 isi berapa? 20. Berarti harganya hitung lagi. Berapa? 37.500 50.000. Ya, benar. Benar nih hitungnya nih. Mahal gedenya. Komentar langganan yang udah lama gitu Pak. Apalagi yang baru tahu, cenah mahal Batagor teh. Ya gimana lagi? Hitung-hitungnya ya, kalau lihat 50.000-nya emang mahal sih ya. Tapi bisa kan beli pecisan juga? Bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman warginet sekalian pengen nyobain, tapi segening sih kan mahal, sebetulnya nggak harus beli 10 biji atau beli 50.000, mau beli 3 biji juga nggak apa-apa, tetap kita layani. Asal TR itu. Yang pertama asal TR, yang kedua asal Tenganjuk. Gitu, Pak. Gitu. Enak, ini enak. Alhamdulillah. Cuman barusan
jeruk nipisnya kemakan. Jadi ada hasil sampai hari ini teh. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini dari dulu sampai hari ini konsisten seperti ini bumbunya, apa sempat ada pergantian perbedaan? Nah, itu salah satu faktor lain yang mungkin menyebabkan batagor laksana itu berbeda dengan batagor yang lain, karena dari bahan, mulai dari bahan adonan dan bahan bumbu, dari dulu buka sampai sekarang kita itu konsisten, gak pernah ada yang berubah sedikit pun, kecuali satu yang dulunya bumbu kacang itu disatuin sama sambal, sekarang dipisah gitu. Karena sempat kita dapat komplain dari beberapa langganan, pedas nih bumbu kacangnya, tidak ramah anak-anak. Gak semua gitu. suka pedas, benar. Jadi sekarang dipisah. Tapi ini resep siapa awalnya dulu? Resepnya dari kakek, ngulik Pak. Oh, kakek. Ngulik itu beliau pertama buka itu tahun 85 buka. Saya belum lahir Pak. Suara Garut juga belum ada 85. Oh iya, tahun berapa Suara Garut? Suara Garut tahun 2020 berapa? Iya. 2024. Berarti baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun kita. Oh, dari kakek. Dari kakek Pak. Kakek ngulik biasa Ya, awalnya. ngulik. Dulu awalnya itu pertama jualan di Bandung. Laku, rame. Alhamdulillah. Ya sempat melewati beberapa fase, kayak sehari Ya, jualan cuma 2.000, naik turun lah ya. kadang nggak ada yang beli sehari, ada. Tapi bagaimana caranya untuk tetap ada dalam resep atau ciri khas dari batagor laksana sedangkan generasi udah 3? Cukup struggle nggak? Enggak sih, bukan struggle, cuman ada beberapa godaan seperti apa ya, ingin menambahkan beberapa varian baru. Yang paling absurd ada yang menyaranin batagor laksana itu ditambahin varian keju katanya. Gak kebayang kan rasanya Pak. Tapi penasaran sih Abi mah. Penasaran. Coba dulu aja deh. Nah gini, kalau ternyata yang penasaran itu banyak, nanti saya buat sendiri, ulik sendiri. Varian keju ya, batagor varian keju. Oke. Nah, tapi secara bumbu atau secara kekhasan dari batagor laksana ini kan turun temurun dari kakek terus ke orang tua tadi turun, akhirnya udah nih keambil nih resepnya. Nah, turun ke Kang Haikalnya kayak gimana Kang Haikal untuk meresap si resep itu menjadi tetap stay in karakter? Kalau sekarang kita ngebahas teknis menjaga resep, sebetulnya dari dulu sampai sekarang ada bagian yang bikin adonannya Pak. Jadi ada bisa disebut yang bagian itunya bagian dapur lah. Bagian dapur. Kalau saya kebetulan cuman jadi bagian yang jualannya aja. Saya makanya kalau ada yang nanya sampai sekarang, Kal, resep batagor itu punya kamu itu gimana sih? Spill dong. Saya suka jawab kan gak tahu, karena yang bikin adonannya itu bukan saya. Sangkanya saya yang pelit Pak. Gak mau bagi resep nih. Bukan. Jadi emang kan kayak gitu. Hei, dari 80 ini main minta-minta aja. Gitu. Jadi emang ada orangnya ya. Ada bagiannya dari dulu. Dapurnya. Kebetulan beliau sampai sekarang masih di dapur. Dari awal sampai dari sekarang. Awal sampai hari ini dia. Kemana-mana masih di dapur ya. Udah vintage nih. Udah vintage banget ya. Oke. Nah, ini kalau ngomongin si batagor laksana tuh emang suka nagih ya. Jadi ngobrol sambil makan tuh. Nah, ini aja udah habis 2 nih, sisa 3 lagi. Tapi masih banyak juga nih yang penasaran sebetulnya. Selain tadi soal resep dan lain-lainnya, bagaimana cara ngatur apa ritme dari si Mlim sama Pak Taruman ini jualan kayak gimana? Nah, deket kan ya, maksudnya lokasinya deket gitu. Iya. Emang itu sengaja dekat atau emang gimana tuh? Nah, dari awal jualan itu sebetulnya bukan di Simlim Pak, tapi keliling. Gerobak. Kalau dulu mah sekarang disebut Pasar Baru. Dulu sempat jualan di situ, terus pindah ke, tahu gak yang tempat kita jualan yang di Simlim sekarang, di sebelahnya ada Indomaret. Iya. Nah di situ sempat nyobain juga, tapi tahun berapa sih saya lupa. Yang pada akhirnya sampai sekarang stay, yang finalnya di situ yang di Simpang 5. Nah kalau yang di Pataruman itu sebetulnya nggak ada langkah strategis atau pemikiran strategis biar dekat atau biar gimana. Dekat dari rumah sih yang di Pataruman mah, karena kebetulan rumah saya sama rumah kakek yang punya ini sama-sama di situ di Pataruman. Dan kebetulan dapurnya juga dekat. Ya udah sekalian kagok ya bikin aja di depan gitu. Iya gitu. Berarti Pataruman.
yang di Pataruman udah berapa lama? Yang di Pataruman mah baru 3 tahunan. Yang di Simlim udah lama. Udah lama banget. Oh, berarti ya kirain kita mah Pataruman yang awal, Simlim yang nyusul, ternyata Simlim yang duluan. Simlim yang duluan. Oke. Udah puluhan tahun lah Simlim mah. Kalau yang di Pataruman baru 3 tahun. Nah, untuk yang berarti kalau Kang Haikal kan di Patarumannya ya, standby-nya. Yang di sana Simlim siapa? Yang di sana kebetulan ada paman saya. Oh, sama masih 2 orang lagi. Masih di keluarga juga. Masih di keluarga. Nah, kebetulan paman itu teh anak kedua dari si kakek saya. Oh iya. Tahu banget berartinya bakal banget. bakal hafal pisan resepnya. Iya. Udah di-spill lah sama keluarga mah. Cuman sama saya aja yang belum. Oh gitu. Iya. Gitu. Iya resep Batagor Laksana nanti kita akan coba eksperimen, kita bikin Batagor Laksana di dapur suara Garut. Boleh. Pakai resep saya, tapi pakai resep saya. Jadi bisa dikatakan Batagor Laksa ini karena sangat terjaga ya, sangat rahasia, hampir mirip seperti resep Krabby Patty, Pak. Oh iya, kebetulan di sini kita juga ada plankton. Mana Jidan? ada plankton, jadi hati-hatilah kita ya. Tapi ini enak, jujur enak. Nih teman-teman harus cobain ini Batagornya, nanti udah selesai podcast ya. Tapi kita coba break sedikit sebelum kembali ke Batagor. Boleh. Setelah dari tadi kita ngomongin soal lokasi, resep dan lain sebagainya. Kira-kira mending mana kalau harus milih antara tetap standby di Pataruman sebagai pejuang Batagor atau menjadi menteri dalam negeri? Wah, itu pilihan yang tidak apple to apple, Pak. Sangat sulit. Gimana saya ngebandinginnya, Pak? Allahu Akbar. Oh, ada. Saya boleh jadi menteri dalam negeri sambil jualan Batagor. Iya, maksudnya boleh ya. Gitu. Ya, jadi ini for your information aja ya, sekedar informasi. Kita kan pernah ada di dalam satu organisasi di kampus dan kita pernah mengabdi untuk kampus ya. Jadi ya membagi waktu kan lumayan ya. Kak kuliah dengan jualan kumaha ngebagi waktu? Kuliah sama jualan. Nah, ini dari dulu itu pertama saya kuliah dari semester 1 sampai sekarang, alhamdulillah jadwal kuliah itu cuman biasanya banyaknya dari pagi sampai siang. Nah, karena jadwal jualan itu dari sore sampai malam, jadi gak pernah keganggu, Pak, kecuali waktu sebulan KKN itu jualan benar-benar saya tinggalin. Jadi yang jualan itu ada yang pegawainya di sana. Nah, sama yang paman saya itu. Oke, ada volunteer. Jadi saya gak ikutan. Ya, ada volunteer ya, ada volunteer ya. Nah, dan yang di Pataruman juga belum buka waktu itu. Waktu saya KKN belum buka. KKN Pataruman teh belum buka? Belum buka dong. Anyar banget atunya berarti. Iyalah. Oh, iya. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu mah aman ya berarti ya, schedule enggak ngeganggu kuliah gitu maksudnya. Alhamdulillah enggak. Tapi kalau misalnya ada yang mengharuskan, biasanya momen-momen apa yang mengharuskan standby dari pagi? Pernah gak si Batagor Laksana? Apakah misalnya contoh tahun baru misalnya kan, malam tahun baru, bakal banyak, orderannya di pagi-pagi, standby mau kemana-mana. Nah, kalau misalkan jadwal itu, sebetulnya kita itu hampir gak pernah libur dalam setahun, Pak, kecuali waktu Idul Fitri sama Idul Adha. Oh, teman libur. Lebaran puasa sama lebaran haji itu juga liburnya cuman sehari 2 hari, besoknya kembali jualan lagi. Apalagi yang kalau dijamin selalu rame mah waktu Agustusan sama malam tahun baru. Nah, Agustusan rame. Ria, Pak, jalmi di jalan. Oh, nya. Hoyong jarajan mah. Jalan santai. Lomba. Agustus sama barusan teh tahun baru. Komo tahun baru mah tuh momentum kumpul-kumpul kan. Betul. Tapi emang momentum eta 2 yang selalu bikin ramai, tapi kalau ngelewat pasti ada wae geuningan yang order mah selalu ada gitu maksudnya. Alhamdulillah. Salila abi gitunya ninggalian gitu ya. Belum kayak kosong gitu naon. Batagor Laksana lagi emang sengaja istirahat apa gimana, ternyata ada aja. Sebetulnya ada aja mungkin Pak kita di mana kita lagi sepi, cuman Bapak nggak kelihatan. Ya, gitu. Karena yang namanya jualan kan naik turun teman-teman. Betul. Gak ada yang selalu laris, gak ada yang selalu rame gitu. Tapi si Batagor Laksana ini sejauh Kang Haikal terjun langsung ya gini, ini mah dari mulai jualan, ikut ngegoreng juga. Ikut ngegoreng standby sampai malam. Rata-rata customer Laksana tuh apakah random atau emang udah kayaknya lebih banyaknya orang tua atau udah ke anak SMA atau gimana? Tergantung usia, Pak. Oh iya. Iya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tergantung usia itu karakteristik dari
pembeli atau dari seorang pembeli itu kadang beda-beda, itu tergantung usia. Biasanya ini ya. Biasanya yang suka random itu dari kalangan remaja, dari kalangan anak-anak. Terus biasanya yang suka mungkin agak menekan mungkin ya ke yang jualannya, termasuk ke saya. Yang agak menekan itu biasanya orang tua gitu, termasuk ibu-ibu yang mungkin lagi rumet di rumahnya, ya PMS mungkin ya. Kadang neken itu Pak. Nah, iya, pernah tekanan seperti apa yang pernah dialami oleh Kang Haikal selama berjualan oleh customer, di press seperti apa kira-kira? Baru kemarin Pak. Kenapa? Nah jadi ada seorang wanita. Nah, ada seorang wanita teman-teman. Ya beliau menggunakan mobil datang. Oke. Nah, katanya Pak pesan 40.000. 40.000. Ya siap Bu, saya goreng dulu ya. 40.000 kalah. 40.000 berarti Sabaraha, dapat sok. kalah. Itu hijrah seberapa itu hijrah teh? Tadi 15 iki sabaraha? 15 siki. ribu yang menulis hitung-hitungan kieu. Berarti kalau 40.000 dapat kira 20.000 dapat berapa? 20.000 dapat 20.000 dapat itu kalah satunya berapa ini teh? 2.500. 10.000 dapat berapa? 4. Berarti 20.000. 20.000 berarti dapat kalah 10.000 dapat 8. Nah, 20.000 8 kali 2. Berarti yang 40.000 dapat 16. Nah, oke, siap, lanjut. Go. Ribu hitungan bareng ngopi ya Ribu. Nah, pesan 40.000 dapat 16 biji. Terus gimana ceritanya? Ya. Saya goreng dulu ya Bu. Ya mangga silakan. Bakal lama enggak ya? Ya biasanya standar waktu penggorengan itu cuman 10 menitan. 10 menitan. Insya Allah enggak bakal lama Bu. Kebetulan minyaknya lagi panas. Palingan 10 menit lah. Tuh kata saya teh. Ya mungkin beliau lagi rusuh Pak. Terus tuh naik turun mobil. Terus menekan supaya cepat atuh mang saya lagi rusuh. Sampai mungkin beliau udah ada di tahap kesel ya, batagornya belum matang wae. Atuh mang jahit lah ayeuna cenah gitu. Tapi Ibu ini belum matang, masih mentah tuh. Enggak apa-apa lah cenah. Ini cenah ada yang mau beli buat konsumsi. Ya tuh kasihan Bu masih mentah mah, enggak apa-apa lah. Antap bae cenah di dalahar nu aratah cenah gitu, Pak. Kaget saya, bisa-bisanya neken ke yang jualan gitu. Itu ibu-ibu ke mobil orang Garut. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak lihat platnya, nggak lihat. Gitu. Ya kita mah kalau ada yang beli nggak nilik-nilik lah istilahnya. Nggak dilihat si ini kayaknya orang mana nih. Oke, jadi langsung aja sampaikan pesan kepada ibu-ibu yang kemarin, tolong silakan. Ya jadi teruntuk ibu yang kemarin mungkin sempat mendapat pengalaman yang kurang mengenakan di Batagor Laksana, ya saya mengucapkan mohon maaf mungkin, dan selebihnya semoga untuk kedepannya tekapok merenya Bu. Supaya milih bare jajan deui mah gitu. Insyaallah kondusif kangge kapayun nama da resiko sih sebetulnya mah pami ayeuna jajanan anu digoreng-goreng, pami kedah ngagoreng heula mah kan kedah ngantosan gitu. Bilih ayeuna pami diical anu teu isna mah kan kirang raos gitu. Bahkan aya nu ngahareukeun batagor beku cenah. Ya batagor beku. Batagor beku soalnya batagor itu biasanya kalau udah dingin suka liat, Pak. Kalau udah dingin banget. Makanya batagor itu enak disajikan mah kalau mendadak panas. Hangatnya panas. Kayak tahu bulat. Betul. Gitu. Jadi ya harus asak ya, maksudnya harus matang dulu. Makan ngagorengnya, mempersiapkannya harus matang dulu. Kalau enggak nanti kan bahaya. Mentah dong. Mentah. Kamu makan yang mentah-mentah gitu ya. Nanti gimana kalau ada yang keracunan ya? Iya. Kayak yang tiga itu. Nah, orang ngobrol yang lainnya. Itu. Soalnya kan diomongan Pak, aduh. Ya kita ngomongin Batagor aja lah ya. Ngomongin yang lain-lain lah. Ya kan ini podcast Batagor, Pak. Iya. Yang 3 huruf, yang 3 kata. Laksana. Batagor Laksana. Laksana gitu. Ya kan. Ya, kita mau ke yang lain ya. Iya. Tahu enggak nama Laksana itu dari mana? Dari mana aja? Nama Batagor Laksana itu diambil dari usaha yang terlaksana. Usaha yang terlaksana. Iya. Jadi laksana. Okay. Dan itu bukan dari kakek saya, itu ngarang sendiri saya. Siapa yang bikin itu? Saya.
Udah jadi berarti baru-baru atau Batagor Laksana teh sebutan Batagor Laksana teh baru. Enggak, dari dulu Batagor Laksana, cuman saya nggak tahu sebetulnya Artinya Laksana teh ini apa? dari mana. Jadi Oh, saya ngarang sendiri aja. ngarang sendiri aja. Gitu. Oke. Jadi yang cocoknya kira-kira apa ya? Oh, ini usaha yang terlaksana gitu. Saya mau punya saran. Apa? Batagor Laksana Kenapa? singkatannya jangan usaha yang terlaksana. Apa? Batagor Laksana singkatannya lakukan sesuai suasana. Jadi kalau lagi subuh mau makan batagor, suasananya mau makan. Kalau hujan, suasananya mau makan aja. Tapi ada Sesuai pula yang suasana. nyebut Batagor Laksamana, Pak. Laksamana. Laksamana. Nah, itu Laksamana itu kebetulan for your information, Warginet, Laksamana itu adalah rumah yang dipakai untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, Oh iya, iyalah. baru tahu. Nah, Laksamana Maeda itu tuh yang minjemin rumah ke pahlawan-pahlawan kita. Jadi kalau namanya Batagor Laksamana bakal diarah-arahkan kadinya. Udah Batagor Laksana aja. Laksana aja. Ya, Nah, Laksana. ngomong-ngomong Batagor Laksana, mungkin Warginet, teman-teman sekalian ada yang bingung nih. Batagor Laksana itu kan katanya ongkosnya cuma 2, tapi banyak nih di Garut. Nah, ada Batagor Laksana yang di Tarogong, Eta nu saha? ada juga yang di Jayaraga, Pak. Eta nya eta yang siapa? Nah, sebetulnya itu bukan dari kita. Terus? Mungkin saudara, bisa dikatakan saudara. Tapi saudaranya ada kakek. maksudnya ada confirm dulu gak atau apa? Nah, kebetulan beliau dulu sempat kerja di kita. Cuman ketika beliau udah bisa sendiri, mungkinnya udah Buka punya sendiri. modal, jadi buka sendiri numpang nama gitu. Jadi secara legalitas, secara hukum kita nggak mempermasalahkan lah karena masih sama saudara. Oh gitu. Jadi nggak ada royalti masuk ke Nggak ada. Batagor Laksana. Cuman yang jadi konsekuensinya itu kadang ada customer yang komplain kenapa karena ya beda yang di Jayaraga rasanya, sama oh iya. Batagor Laksana mah. Jadi setiap kali ada yang ngomong gitu, saya langsung verifikasi, Pak. Ya Ibu atau Pak, mohon maaf karena Batagor Laksana di Yang sini real sama di sana mah, itu beda. Yang dua ini yang Simpang 5 sama Bataruman. Yang lain-lainnya itu Batagor adaptasi. Batagor adaptasi begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Batagor waktu saya kecil itu beda sama Batagor ini bentuknya. Waktu saya kecil makan di mang sekolah nih misalnya pada kecil-kecil. Terus ya gini ini tuh apa? Jika berbunga gitu toh, gitu. Ngerekes gitu. Apa itu? Gimana tuh maksudnya tuh? Terus biasanya yang di Batagor SD gitu kan pada murah ya. Karena itu mungkin terdapat ada pada bahan dasarnya, Pak. Mungkin karena bahan dasarnya beda, karena mungkin itu bahan dasarnya lebih sedikit dan menggunakan bahan ikan yang mungkin beda dengan ikan yang kami gunakan, ikan tenggiri. Jadi mungkin nilai jualnya juga jadi beda. Tapi tetap masih bisa diklasifikasikan sebagai Batagor kan? Selagi itu terbuat dari ikan, Oke. bisa. Walaupun nggak tahu ya dari ikan apa gitu. Banyak, Pak, adaptasi Batagor itu. Ada Batagor selain ikan, emang ada Batagor apa lagi? Batagor ayam juga ada. Ada Batagor ayam? Ada. Di Garut mah nggak ada ya kayaknya? Atau belum tahu? Kayaknya belum ada. Oh, kayaknya belum ada. Oke. Selama jualan apa kesan yang paling kayak wah ini terpatri banget gitu? Kesan misalnya respon dari customer kah atau apa selama Kang Haikal standby nih di outlet? Alhamdulillah respon yang sejauh ini saya pribadi dapatkan itu rata-rata positif semua, Pak. Positif semua. Mungkin ada beberapa kritik, saran dan kritik yang mana suka saya terima, saya pikirkan. Nah, dan untuk respon dari para pelanggan terkait Batagor Laksana itu mungkin sedikitnya ada problem pada customer service. Mungkin Kenapa? kayak gini contohnya, misalkan yang beli lagi banyak nih, terus yang beli terus datang yang baru. Ya. Posisi saya lagi goreng, otomatis mungkin ada beberapa orang yang nggak sempat saya tanya. Oke. Jadi suka merasa terabaikan gitu, Pak. Terasingkan. Tentuna punung. Pulang we. Wis cenah lami. Pada ku abi teh ditaros. Jadi kalau yang nama ibu bari meser sabaraha kayak antusan heulanya gitu. Oke. Oh, pengennya mah kayak gitu. Jadi terkadang saya susah ngebagi fokus. Iya. Kalau lagi goreng banyak itu. Tapi Kang Haikal sendiri merasa kayaknya saya harus butuh tambahan karyawan ya di outlet Pataruman atau sementara ini masih bisa dihandle. Nah, kebetulan kalau misalkan menambah outlet itu dari dulu udah ada beberapa tawaran. Ada yang ngajak
kolaborasi, ada yang ngajak buka bareng outlet baru dan lain-lain, bagi saham lah gitu. Dan dari dulu tawaran-tawaran yang masuk itu yang masuk ke kakek saya, mungkin karena untuk menjaga tradisi, kakek saya selalu menolak tawaran yang masuk tersebut, termasuk yang bikin outlet baru. Jadi mungkin prinsipnya ieu heula weh masih kan bisa kusorangan gitu. Pernah ini resep pernah ada yang nawar berapa paling tinggi? Paling tinggi itu tahun 2010. Saya dengar paling tinggi 30 juta. Cuman enggak mau dikasih. Enggak. Karena ya udah khas ini Mang Ren ya. Nah, yang pertama udah khas, udah lama juga, udah identitas lah. Ya udah dibangun juga, udah terlanjur ada ruhnya di sini keluarga Haikal gitu kan. Kalau dikasih ke orang 30 juta itu dengan perjuangan bertahun-tahun kan lebar ya. Agak sebanding gua. Nah, eta betul. Untuk orang yang ada di outlet gak ini, untuk karyawan apakah cukup? Nah, Kang Haikal di Pataruman berapa orang? Berdua. Dengan customer sebanyak itu apakah masih kuat ngehandle atau kayaknya perlu oprek deh misalnya gitu. Nah karena di Pataruman itu terhitungnya baru teman-teman, jadi belum ada sebanyak yang di Simpang 5 tuh customernya. Jadi sejauh ini berduaan itu di Pataruman alhamdulillah cukup lah handle sejauh ini mah, walaupun sok kabrag istilahnya mah. Iya. Sok kadang kagusur, tapi sejauh ini berduaan itu masih aman ya. Masih bisa dihandle ya. Sama siapa berarti? Sama ibu. Sama si ibu. Sama ibu saya. Jadi teman-teman ini Kang Haikal ini emang sambil kuliah jadi sambil fokus mengejar pendidikan, tidak lupa juga untuk berjualan bersama dengan orang tuanya. Jadi emang ini paket yang sangat komplit ya gitu. Anak dan orang tua sama-sama saling support untuk jualan Batagor Laksana, tentunya ini mantap sekali. Selain respon yang berkesan, biasanya sok penasaran Abi mau nanya-nanya akhirnya ke tukang dagang atau ke mana Cik, pernah ya kejadian mistis tidak di Batagor Laksana kira-kira Cik? Kejadian mistis mungkin sedikit mistis lah. Jadi walaupun saya sebetulnya ada jawaban logisnya. Iya. Cuman kadang kalau misalkan lagi closing nih, barang-barang tuh pada dimasukin ke roda, itu digemok misalkan, ditutup, dirantai malah dulu. Nah besoknya kalau mau buka lagi, jualan lagi, ada beberapa barang yang hilang. Dan barang yang hilang itu kadang konyol. Contoh? Kadang misalkan kayak penyaring hungkul. Kan gitu. Padahal di dalamnya ada gas. Kenapa gasnya nggak dicuri? Kalau emang itu hilang karena dicuri misal. Terus kadang yang hilang itu baskom. Padahal di dalamnya ada kompor. Padahal kompor kalau dijual lumayan loh teman-teman. Kenapa kompornya nggak diambil tapi baskomnya diambil gitu. Jadi banyak barang-barang yang tiba-tiba hilang gitu ya. Terus ember juga hilang gitu ya. Saya coba nyari jawaban logisnya. Misal kalau misalkan emang dicuri nih, kira-kira orang butuh ember buat apa ya? Kenapa barang yang lain tidak dicuri tapi ember dicuri? Oke. Ya paling ya kalau misalnya kita mikir positifnya mungkin ada tertinggal atau apa lupa masukin merenya gitu. Tapi kan siapa yang tahu juga. Tapi buat siapapun lah ya kita saling support usaha masyarakat Garut tentunya ini UMKM Legend Batagor Laksana. Dan kira-kira siapa sih orang atau katakanlah siapa yang pernah makan Batagor Laksana atau datang ke outlet yang paling berkesan buat Kang Haikal siapa? Waduh, siapa ya? Yang paling saya ingat, tapi mohon maaf juga nih kalau ada orang-orang yang mungkin sempat berbagi memori sama kita di sana, tapi saya gak ingat. Cuman pas ditanya gini yang paling saya ingat itu ada dari Akang Charlie Van Houten. Oke. Pernah di sana mampir. Terus ada beri berapa kan? Lupa Pak saya. Itu harganya dulu waktu masih 1.500. Oke. Nah, yang pertama Kang Rafael, jadi kasebut kan ngaranna. Yang pertama Kang Charlie, yang kedua Kang Rafael yang sekarang ini ya Rafael Smash. Iya, kebetulan kan sama-sama pelaku UMKM waktu itu mah sama-sama sebelah bahkan. Sebelahan. Iya benar sebelahan. Gitu. Iya, jadi emang circle-nya dia sekarang udah mainnya sama Rafael ya, begitu ya. Oke. Emang pelaku UMKM Legend tuh begini ya mainannya ya sekarang ya.
emang Nepotisme ya, mantap. Pak. Hah? Nepotisme ya, Pak. Enggak, tuh nepotisme kan kita tidak ada aliran darah sama Oh, iya. Rafaelnya Iya, gitu. benar. Kecuali kalau Cuman kapi ya. bahas Batagor lagi. Boleh. Selama berjualan kurang lebih berapa 3 tahunan berarti ya Kang Haikal mahnya dari di outlet Pataruman Dari Covid berarti sebelum di Pataruman saya sempat dulu jualan di Simpang 5. kurang 4 tahun 4 tahun 5 tahunan ya. Kurang lebih. 4 tahun 5 tahunan. Apa sih keresahan yang dialami atau pengen ngeluapin apa sih selama berjualan tuh kira-kira? Pasti kan capek dan lain sebagainya. Ada saran, aspirasi atau apapun boleh. Kira-kira pengen denger nih kita sebagai pelaku UMKM yang umurnya masih samaan kita Gen Z tapi harus kuliah, harus jualan, membantu keluarga. Apa sih keresahannya? Ya mungkin yang sering teman-teman keluhkan bagi yang mau pada ngerintis lah ini istilah bahasa Sunda nama. Mungkin kalau pertama kali kita jualan mah kadang sok susah dapat pelanggan. Ya. Dan itu merupakan hal yang wajar sebetulnya Pak, apalagi untuk produk baru. Walaupun sekarang bisa dikatakan Garut itu kota orang-orang konsumtif, tapi tidak ada jaminan kalau kita buka usaha otomatis si usaha itu dijamin rame, nggak ada. Karena Batagor saya juga ya mungkin dalam seminggu 7 hari jualan ada nggak ramenya 2 hari 3 hari sebetulnya gitu. Saya juga nggak rame tiap hari, dan teman-teman biasanya yang mungkin nanya kepada saya gimana sih biar jualan tetap ramai sebetulnya tanpa dibarengi oleh ilmu kewirausahaan sebetulnya hampir sulit. Hampir sulitnya apa? Karena setiap kita berjualan ide, berjualan produk, selalu ada inovasi baru, selalu ada rival, dan pasar pun selalu berubah. Yang dimaksud pasar di sini adalah target konsumen Pak. Orang-orang kan misalnya orang-orang yang suka Batagor ya aja kan nggak tiap hari jajan Batagor, kadang bosan kan jajan Batagor teh hayang meser bakso hayang mie ayam nah di situ makanya jualan itu sebetulnya dinamis, naik turun, ada ramai ada sepi, dan biasanya teman-teman yang mau nyoba terjun ke dunia UMKM itu sempat terhenti ketika produknya jualannya itu mulai sepi. Jadi keselannya Kesel. Jadi ketika nggak laku jigana ini lain passion orang deh. Saya orang rek jualan raket padel misalnya kan ya mungkin terjadi ya seperti itu. Jadi intinya mah kalau dari Kang Haikal itu tadi sarannya warganet bahwasannya buat teman-teman semua nih kalangan muda atau siapapun yang mau merintis usaha UMKM atau apapun jangan pernah patah semangat ya. Kalau misalnya ada satu momen di mana kok sepi, mungkin pernah mengalami kan satu hari gak ada yang beli, pernah down langsung kan gitu. Jadi tapi Kang Haikal pernah ngalamin sehari pernah itu kosong banget gitu. Kosong Mbak. Pernah saya sehari dari orderan GoFood disatuin sama orderan yang cash cuma dapat 50.000 kan. Oke. Bapak saya pernah sehari dapat 10.000. Oke. Tahun 2025 dapat 10.000. 2025. Iya, tahun ini. Kan di situ dilatih mentalnya di situ kan. Iya. Jadi emang mungkin problemnya adalah dari mental dan kesiapan secara ya emosional ya pasti ya. Kayak kalau misalnya, waduh, kok aku gak laku? Ya udah deh, berhenti aja deh, kan ada yang kayak gitu. Tapi bagusnya mahnya udah we gitu, maksudnya mungkin hari besok rezekinya atau apa gitu. Kan kita gak tahu jualan mah. Iya. Tapi ada gebrakan kedepannya apa Batagor laksana atau gimana tuh? Sejauh ini mah mungkin yang saya rencanakan untuk tetap menjaga konsistensi Pak. Artinya mungkin sejauh ini belum bakal ada gebrakan baru, belum bakal ada varian baru, begitupun belum ada outlet baru teman-teman. Jadi insya Allah lah nggak yang modal apa Pak. Ya, konsistensi lawannya yang penting mah iya resep rasa terjaga dan konsumen tetap setia untuk makan Batagor laksana. Amin. Gitu. Mudah-mudahan kalau udah rame mah bikin outlet baru ya. Iya, insya Allah Pak. Bikin lomba makan Batagor deh. Kebayang. Lomba makan Batagor tapi pakai jeruk nipis makannya ya, teman-teman. Tidak disarankan untuk teman-teman yang alergi ikan. Oh, jangan iya, ya. Suka ada kan? Tapi pernah ada customer yang beli dia nggak tahu gitu maksudnya. Ada. Dia emang? Ada wae. Oh. Iya. Ada. Jadi orang yang sebetulnya dia itu alergi ikan. Cuman penasaran sama Batagor, tetap beli, porsinya dikit. Oke. Gitu. Ya asal porsinya dikit dari nyobaan hukum makanan naon. Kalau porsinya banyak mungkin jadi alergi. Iya benar. Gitu ya. Oke.
Nah, teman-teman semuanya itu sekilas cerita dari Batagor Laksana ya. Jadi buat teman-teman semua warginet yang penasaran, udahlah aja langsung ke outletnya di Simpang 5 dan di Pataruman. Insya Allah rasanya tetap konsisten, terjaga. Ini resepnya udah ada yang nawar berapa puluh juta pun tetap ini mah khas keluarga, darah daging, cinta, kasih sayang dan perjuangan ada di sini. Jadi akan tetap dijaganya. Betul? Insya Allah. Insya Allah. Nah, terakhir closing ini mah untuk teman-teman mahasiswa atau untuk teman-teman pelajar yang menimba ilmu pendidikan tapi mereka sambil membantu keluarga, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Gimana Pak tadi? Untuk teman-teman pelajar atau mahasiswa kuliah sekolah tapi bari dagang nih, bari ngebantuan orang tua. Kira-kira amanat atau pesan apa nih yang mau disampaikan? Oh ya. Yang pertama mungkin memang ya kalau kita sekilas lihat atau dengar dari pengalaman usaha orang lain jadi kabita nyobaan dan itu tidak ada yang salah. Cuman mungkin ada teman-teman saya dan saya juga sempat dulu berada di fase yang mungkin kurang benar Pak. Jadi salahnya itu kita jadi lebih mementingkan usaha daripada kuliah. Ya kalau untuk sekarang mah misalkan teman-teman yang merupakan mahasiswa atau seorang pelajar wayahna bereskan heula kewajiban sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Memang usaha itu penting dan terkadang usaha itu bisa jadi sangat menggiurkan. Tapi yang penting itu tetaplah belajar menjadi prioritas utama. Lamun beres sekolah, beres kuliah merek usaha naon ge jongjon Pak gitu. Bener, berarti bener istilah juga lamun misalnya geus apal duit mah jadi hoream kuliah teh benernya gitu. Jadi emang teman-teman harus balance dan kalau bisa ya prioritas tetap di pendidikan, di belajar karena tadi istilah-istilah tongkrongan tuh kayak mana emang geus apal duit mah hoream bisa kuliah dan lain lagi itu kerasa mungkin ya. Iya, jadi ini nitip juga nih buat warginet pelajar mahasiswa balance ya. Kalau bisa belajar tetap, kuliah tetap, bantu orang tua, jualan juga tetap jalan. Jadi teman-teman udah bisa jajan, udah bisa berpenghasilan sendiri gitu. Oke. Terakhir, setelah pesan untuk pelajar mahasiswa, pesan untuk Garut. Pesan untuk Garut. Untuk warga-warga Garut sekalian mungkin. Ya, silakan warga Garut, untuk pemerintah Kabupaten Garut, untuk siapapun boleh. Yang pertama untuk warga Garut dulu lah. Mungkin pesan dari saya selaku penjual, kalau ada saran, kritik, keluhan apapun silahkan sampaikan. Baik itu melalui saya atau melalui yang jualan di Simpang 5 silahkan sampaikan keluhan kalian bila mana dari kalangan teman-teman dan warga Garut ada yang mendapatkan pelayanan yang mungkin kurang mengenakan, bisa kami evaluasi, insya Allah akan kami dengar untuk kemajuan UMKM kami sendiri dan untuk juga keamanan dan kenyamanan teman-teman warga Garut sekalian dan untuk pemerintahan Garut ya Pak. Nah iya rada ngarengap namanya. Oke, rada ngarengap itu untuk warga Garut yang penting lah ya. Jadi buat masyarakat Garut, buat warginet yang mau memberikan saran, keluhan atau apa buat Batagor Laksana, silakan teman-teman kumpulkan dulu saran kritiknya, nanti kita akan agendakan ada audiensi bersama Batagor Laksana ya. Nanti boleh. Suatu saat kita akan ada audiensi langsung, jadi ada mimbar bebas. Nanti silakan sampaikan saran pendapatnya untuk Batagor Laksana ya gitu ya. Terbuka banget Batagor Laksana mah gitu. Kami ini menerima aspirasi ya. Karena kebetulan dulu belajar dari Mendagri. Iya benar. Jadi di kampus ya. Udah. Begitulah pokoknya ya. Ya intinya teman-teman semuanya warginet yang ada, yang nonton, yang selalu standby mantengin kita semua, jangan pernah patah semangat. Usaha sambil belajar, tetap bantu orang tua. Insya Allah kalau semuanya balance, semuanya berjalan, insya Allah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang pertama kami ucapkan untuk Batagor Laksana, Kang Haikal turun nuhun terus terima kasih juga teman-teman. Oke. Ini mangga. Ini. Sok Kang rencangan. Ambil. Kira aku tadi suguhan. Iya. Arek beres kakak disuguhannya itu tadi di dia nya. Eta panginten nu Kang Olay di etang saep tilunya. No anu kabeh tilu, berarti lamun tilu teh hijina 1.500 berarti tilu. Astagfirullahaladzim. Masih problem soal hitung-hitung ya. Oke, terima kasih kami ucapkan yang pertama tadi untuk Batagor Laksana. Tepuk tangan dulu buat Batagor Laksana teman-teman semuanya. Sok abis sambil closing sambil digegel kayak abis ditaros kumaha rasana. Terima kasih yang pertama untuk Agra Furniture. Jadi Agra Furniture itu yang kasih studio kita kayak gini desain.
Terus Ini buat dari Agra Furniture ini. Agrapana Furniture, Agrapana. Nanti Batagor mau Agrapana, pakai Boleh. Agrapana bisa Boleh. lah, insyaallah lah ya. Terus rental aja. Terima kasih juga buat rental aja ya, rental aja. Itu sewa-sewa kamera, Sewa iPhone atau apapun. Ada yang waktu itu nyewa motor juga. Ntar kita tanya sewa gerobak bisa nggak ya? Gitu. Boleh deh konten Batagor pakai itu. Iya, pakai rental aja bakal bisa gitu. Terus terima kasih juga buat Asga Tour, Asga Umroh. Nah ini mah ya banyak terima kasih lah buat Asga Tour, Asga Umroh karena selalu support agenda-agenda dan aktivitas Suara Garut seperti itu. Masya Allah. Sebelum ditutup ditanya dulu dong kru, gimana rasanya Batagornya? Mantap 2 jempol. Thank you. Operator gimana Batagornya? 3 Tiga jempol. jempol. Ini Terima kasih. 4 jempol tuh. Kenapa 4 jempol? Tadi saya udah bilang ada plankton ya di kantor ini. Ya itu beliau itu. Sang pencuri resep. Sang pencuri resep ya. Jadi nantikan terus, saksikan terus, pantengin terus agenda-agenda dari Batagor Laksana ke depannya dengan berbagai macam resep yang kayaknya gak akan ada ya resep-resep baru ya. Sejauh ini belum bakal ada lah. Belum bakal, tapi varian mungkin. Mungkin. Nah, Mungkin. pantengin terus mungkin ada varian-varian baru nanti dari Iya. Batagor Laksana. Yang tadi request ada Batagor varian keju insya Allahnya. Mudah-mudahannya. Tapi yang pasti pantengin terus Suara Garut, konten-konten kita, podcast kita, insya Allah kita bertemu di lain waktu. Dan buat teman-teman semuanya, buat warginet yang ingin menyampaikan aspirasi keluhannya apapun, dilihat di jalan ada apa, ngelihat di media sosial ada apa, silakan langsung hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah kita akan beritakan karena tagline kita suara Anda kami beritakan. Saya Jedan Olay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank